Hai guys, kembali lagi di channel kita Menghargai Indonesia. Sebelum video kita kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya buat lupa bunyikan loncengnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kegiatan belajar bersama secara online. Saya ingin terus mengingatkan kita semuanya dalam situasi perjuangan melawan virus corona atau COVID-19. Saya lihat tidak ada pilihan yang lain, ikuti saja arahan pemerintah. Baik dalam lingkungan kabupaten kota provinsi yang sudah PSBB atau yang belum. Kenapa? Karena saya mencoba untuk mempelajari, mengutak-atik. Saya mendapati tujuan pemerintah baik kok. Kalaupun ada yang tidak baik, itu urusannya. Tapi kita memilih untuk menganggap tujuannya baik saja, sehingga tidak terlalu banyak konflik yang terjadi di dalam diri kita. Saya mendengar cerita teman yang bercerita seperti ini. Saya mau cerita tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Tiba-tiba saja tempatnya bekerja didatangi oleh petugas dari puskesmas. Karena kebetulan ada orang yang baru sampai dari kampung sebelah ke tempatnya. Tiba-tiba ada orang dari puskesmas datang dan mencari tahu itu orang di mana, anak yang baru sampai ini. Ternyata cek per cek, anak ini naik satu mobil sama orang yang sakit, lalu datang ke puskes itu. Begitu dites ternyata rapid testnya positif. Lalu berdasarkan cerita dari petugas dari puskesmas itu, mereka harus mencari seluruh penumpang yang naik sama-sama dengan orang itu. Saya berpikir, betapa repotnya tugas itu, yang pergi mencari-cari orang-orang entah di mana mereka, mungkin mereka tidak pusing lagi, tapi mereka harus mencari karena memang itu tugas mereka. Sedikit saya berpikir, wah kalau mereka tidak melaksanakan tugas itu, wah betapa repotnya kita masyarakat. Seringkali kita menilai yang dilakukan oleh pemerintah itu terlalu asal, terlalu remeh, sehingga kita lupa untuk menghargai bahwa betapa sulitnya menjalankan tugas seperti yang mereka jalankan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan, ingin ikut mensosialisasikan satu-satunya jalan yang terbaik adalah ikuti arahan pemerintah. Maksud pemerintah itu baik, supaya yang baik juga lah yang akan datang buat kita, karena kita berprasangka baik atas apa yang pemerintah lakukan. Kalau memang pemerintah sudah tetapkan protokol untuk melawan corona itu harus pakai masker, jangan keluar rumah, tidak usah keluar rumah kalau tidak penting-penting amat. Tapi kalau memang harus keluar rumah, pastikan untuk menjalankan aturan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter jarak antara kita dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah mudik. Kalau memang sudah larangan pemerintah untuk tidak mudik, jangan maksa. Jangan beralasan, oh cuma di kampung sebelah kok. Apalagi di daerah-daerah yang masih termasuk zona merah. Nggak usah maksa untuk pulang. Karena begitu kita mudik, karantina 14 hari. Begitu kita balik lagi ke tempat kerja, karantina 14 hari lagi. Bagaimana kita bisa bekerja kalau sibuk dengan karantina begini terus? Oleh karena itu pilihan yang paling bijak adalah tidak mudik. Nah, ayo kita masuk dalam topik yang kita sudah siapkan. Saya menulis sebuah tantangan tadi siang di Facebook. Tidak bosankah bikin usaha tidak maju-maju, malah kadang bangkrut, tidak punya perkembangan? Lalu saya menjanjikan untuk saya memberikan jawaban malam hari ini tentang apa yang akan kita bahas, yaitu penerapan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa sila-sila di dalam Pancasila itu tidak dipikirkan orang bagaimana melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam usaha. Karena orang mikirnya, saya sudah tahu itu Pancasila 5 sila kok, setiap hari juga didengar, setiap Senin juga ada upacara dibacakan itu Pancasila. Padahal kita tanpa sadar bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai tergerus, mulai terkikis dari kehidupan kita bersama. Padahal itu sesungguhnya adalah dasar negara yang seharusnya mewarnai menjadi ciri khas
kita sebagai masyarakat Indonesia, sehingga kita akan memunculkan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan disitulah kekuatan kita, disitulah keunggulan kita. Kalau pejuang kemerdekaan bisa berhasil memproklamirkan kemerdekaan dengan dasar nilai-nilai ini yang dikristalkan dari perjuangan mereka, maka saya yakin kita juga bisa meraih kesuksesan kalau kita menerapkan nilai-nilai ini di dalam usaha perjuangan kita meraih kehidupan yang lebih baik. Oleh karena ini saya akan membagikan kepada kita semuanya pemahaman atau bagaimana kita menerapkan praktek bisnis sesuai dengan sila keempat Pancasila, ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti biasa saya akan minta kita semuanya untuk menanamkan di dalam pikiran kita bahwa aku akan membangun usahaku sesuai dengan sila keempat Pancasila. Aku akan jalani usaha ini, usahaku yang baru kalau corona sudah selesai. Aku akan membangun usahaku sesuai dengan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekali lagi saya bilang, jangan bosan, karena memang ini tantangan. Bikin pondasi itulah hal yang paling serius, karena pondasi menentukan kekuatan dari bangunan. Demikian juga di dalam kegiatan ekonomi kita. Pondasi kita di dalam membangun ekonomi kita akan menentukan kekuatan usaha kita menjangkau berapa generasi, atau cukup 1-2 bulan lalu sudah bangkrut dan habis lagi. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk memahami tentang sila keempat ini. Ada 3 kata yang saya mau kita perhatikan di dalam sila keempat ini. Kata yang pertama adalah kerakyatan. Rakyat berasal dari kata dasar rakyat. Lalu kata yang kedua adalah dipimpin. Dan kemudian kata yang ketiga adalah permusyawaratan perwakilan. Nah, ada 3 unsur di sini, ada 3 poin di sini di dalam sila keempat ini adalah inti pokoknya. Yakni yang pertama adalah rakyat, kemudian yang kedua adalah pemimpin, yang ketiga adalah sistem pemerintahan atau permusyawaratan perwakilan. Itu termasuk sistem. Selalu ada 3 seperti itu. Kalau urusannya negara, maka pasti ada rakyat, karena tidak mungkin bisa jadi negara kalau tidak ada rakyat. Kalau ada rakyat harus ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin akan liar itu rakyat. Kalau tidak ada pemerintah, liar pasti rakyatnya. Diawasi oleh DPR. Itu satu kesatuan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat itu semuanya adalah bagian dari pemerintah. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Itu harus dijalankan, Nah, hal yang sama juga waktu kita menjalani sebuah usaha, pastikan ada 3 ini juga. Kalau di dalam usaha, pasti ada anak buah, ada bawahan. Kemudian yang kedua, pasti ada pemimpin. Dan yang ketiga yang harus ada adalah sistem perusahaan. Demikian juga kalau di dalam keluarga, rumah tangga, satu rumah, yang pasti ada anak-anak, lalu kemudian pemimpinnya ayah ibu, lalu yang ketiga adalah sistem dalam keluarga. Kalau di dalam organisasi, pemimpin organisasi, lalu ada anggota organisasi, lalu sistem organisasi itu, selalu ada 3 seperti itu. Nah, semua yang saya sebut ini semuanya telah terkontaminasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Kenapa? Ini sudah melenceng dari sistem dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, bahwa sila keempat itu sudah hilang dari peredaran, sudah tidak dipraktekkan lagi. Contoh, negara kita, bangsa, kalau bicara tentang masyarakat, rakyat, pemerintah, lalu permusyawaratan perwakilan atau sistem yang terjadi atas kita, maka sebenarnya dengan jujur kita akan dapat berkata begini, ini tidak, prakteknya di negara kita tidak sesuai dengan sila keempat. Kenapa? Karena di dalam negara demokrasi seperti ini, masyarakat itu berdaulat, masyarakat itu berkuasa. Nah, kalau sekarang ini boro-boro masyarakat bisa merasakan berkuasa dan berdaulat. Tapi dengar dulu, dengar apa yang ingin saya katakan. Saya menyampaikan ini, saya tidak mau menjadi bagian dari kelompok tukang kritik dan tukang nyinyir lagi.
Karena sudah cukup yang ada sekarang ini, sudah terlalu banyak. Saya menyampaikan ini cuma untuk menyampaikan sebuah masalah utama yang harus kita tanggulangi, lalu kita cari solusinya. Bukan untuk mendiskreditkan siapapun juga. Jadi kalau rakyat, mereka harus berdaulat. Nah, bagaimana harus berdaulat? Untuk kita bisa berdaulat, kita harus kembali belajar untuk menjalankan kekuasaan, menjalankan kehidupan kita dengan cara yang benar, sehingga kekuasaan itu akan kembali kepada kita. Contoh, tidak boleh memilih pemimpin karena cuma dikasih uang. Itu yang jadi masalah buat kita. Boro-boro mereka akan bekerja sesuai dengan keinginan kita karena mereka sudah memberi uang pada kita. Ya sesudah itu mereka tidak akan ingat kita lagi karena sudah dibayar, sudah impas katanya, sudah lunas dibayar. Oleh karena itu saya ingin mengatakan buat kita semuanya, jalani kehidupan kita sebagai rakyat sebagaimana mestinya. Hargai pemerintah karena memang itu hak mereka untuk kita menghargai. Jadi kalau rakyat tugasnya adalah menghormati dan mendukung pemerintah. Tugas pemerintah apa? Ya bekerja buat rakyat, harus ketemu itu. Jadi tugas rakyat adalah mendukung pemerintah, tugas pemerintah adalah bekerja buat rakyat. Sistemnya lewat perwakilan, makanya ada DPR, ada MPR. Itu semua sistem perwakilan. Pemerintah, presiden dan seluruh bupati, wali kota itu bagian dari eksekutif. Tapi DPR adalah bagian dari pengawasan. Itu semua sudah sistem seperti itu. Bagaimana penerapannya di dalam perusahaan? Kalau saya menyebut perusahaan, maka sama anak buah, pemimpin, dan sistem perusahaan. Sama juga prakteknya, tidak sesuai Pancasila. Kenapa? Karena yang berkuasa di dalam perusahaan itu pemimpin perusahaan. Anak buah jadi alat, ya cenderung jadi babu. Oleh karena itu dalam sebuah perusahaan kalau krisis seperti ini, yang jadi korban itu karyawan. Rawan di PHK. Sadis betul. Kenapa? Karena yang berkuasa pimpinan perusahaannya. Beda kalau di koperasi, bentuk perusahaan koperasi. Karena yang berkuasa itu anggota, di rapat anggota. Sehingga pengurus dan pengawas itu pelaksana mandat dari rapat anggota. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendirikan usaha yang kuat, yang tidak bangkrut-bangkrut, jangan berusaha sendiri. Itu sistem ekonomi kapitalis. Orang perorangan berusaha, itu sistem ekonomi kapitalis. Bagaimana supaya kita tidak ekonomi kapitalis? Berusahalah bersama, bentuk koperasi yang harus kita lakukan bersama-sama. Mungkin orang akan bilang begini, wah Pak, koperasi juga sama, rata-rata rentenir katanya, tukang ambil untung doang. Ya itulah PR kita. Karena koperasi adalah wujud organisasi ekonomi rakyat yang sekaligus wujud dari ekonomi Pancasila, maka ayo mari kita wujudkan. Karena itulah yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai ekonomi bangun usaha yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu koperasi. Seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bikin pertautanlah antara pemimpin dan anak buah. Jadi satu hati namanya, bekerja bersama-sama. Jadi orang yang sudah sukses, sudah seharusnya lah dia memikirkan orang yang belum sukses untuk bisa jadi sukses seperti dirinya. Kalau yang sekarang yang lebih banyak tumbuh dan berkembang itu adalah orang-orang yang berduit semuanya. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita merombaknya? Ya, mari kita bangun kapasitas kita, mari kita gali potensi yang ada di dalam diri kita melalui proses kegiatan belajar seperti ini, supaya kita dapat mengembangkan skill, keahlian kita dapat kita kembangkan, lalu kita berkolaborasi untuk menjalankan usaha secara bersama-sama, sehingga seluruh kebutuhan anggota atau seluruh kebutuhan yang ada di dalam perusahaan itu akan dapat dijalankan secara baik-baik. Mungkin orang akan bertanya, wah kalau begitu tidak bisa usaha pribadi Pak. Boleh-boleh saja, yang penting sistem yang tadi dipelihara. Usaha pribadi dijalankan bersama-sama dengan tim, kan tetap ada bapak, ada ibu di sana sebagai pemimpin, anak-anaknya kan ada, anak-anak perusahaan juga ada, dilakukan secara kekeluargaan. Oleh karena itu di dalam saya mengurus perusahaan yang saya urus,
Saya lakukan dengan sistem ini. Dan alhamdulillah pengalamannya sangat menarik. Kenapa? Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kami salah satu perusahaan yang belum merumahkan karyawan sampai dengan saat ini. Kita masih tetap jalan, bukan karena kita tidak mengikuti anjuran pemerintah, cuman karena kita bersentuhan langsung dengan ekonomi real di masyarakat, sehingga ya kita harus terus bertemu dengan masyarakat yang terkait dengan bisnis kita. Tapi jangan salah, kami ketat dalam menjalankan protokoler untuk menghindari jangan terjangkitnya, terpaparnya virus corona antara seluruh tim. Itu kita lakukan dengan sedemikian rupa supaya kita jangan menjadi pembawa virus ini. Kembali lagi kepada usaha. Jadi usaha yang kuat menurut saya adalah usaha yang dilakukan menjadi usaha bersama, yang punya tujuan bersama, yang dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan bersama. Apa bedanya dengan ekonomi sosialis? Bedanya adalah kalau di ekonomi sosialis tidak ada tempat bagi kepentingan individu. Semuanya dipukul rata, semuanya pemerintah yang ngatur, semuanya dari pusat. Sedangkan masyarakat ya cuma tinggal tunggu dalam keadaan pasif. Tapi dalam keadaan ekonomi Pancasila, penerapan sila keempat ini semuanya aktif. Yang punya kelebihan dihargai sesuai dengan kelebihannya. Jadi yang rajin ya pasti dia akan kaya, tapi yang malas pasti akan miskin, kayak begitu. Nah, bagaimana supaya bisa jadi seimbang? Ya, yang sudah berhasil, pikirkan yang belum berhasil, angkat mereka. Jadi kita akan menghasilkan sebuah corporate life. Kita akan menghasilkan desain hidup bersama. Sebagai anggota masyarakat, sebagai sebuah bangsa, kita akan bangun ekonomi kita menjadi kuat. Sehingga sentra-sentra ekonomi akan bangkit sedemikian rupa karena dikerjakan bersama-sama, bukan dikerjakan sendiri-sendiri. Ngana-ngana, kita-kita, lulu, gua-gua. Bukan begitu. Bukan begitu. Tapi kita bergandengan tangan untuk menggairahkan ekonomi. Bukan melihat satu orang yang sudah maju rame-rame dia ditimpukin sehingga dia bangkrut lagi. Lalu semuanya miskin semuanya. Kenapa? Karena tidak saling mendukung satu sama yang lain. Kemajuan di dalam sebuah usaha tidak boleh menimbulkan iri hati buat yang lain. Lalu orang yang bangkrut tidak boleh hanya menjadi bahan nyinyiran buat yang lain. Ini yang saya pahami dan ini yang saya renungi dan saya hayati dalam perjalanan hidup saya. Kalau saya bisa menikmati keberhasilan seperti yang sekarang ini, adalah tanggung jawab saya untuk menunjukkan jalan yang saya lewati, supaya orang lain bisa melalui jalan yang saya lewati dan orang lain itu bisa menikmati keberhasilan seperti yang saya nikmati. Itulah gambaran praktek dari sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang paling terakhir saya ingin jelaskan tentang hikmat dan kebijaksanaan. Jadi pemerintah atau pemimpin itu dia harus memiliki pengertian yang terdalam di dalam menjalankan usaha. Kalau negara, dia harus memiliki pengertian yang paling dalam, pengertian yang paling luas, pengertian yang paling menyeluruh, sehingga dia mampu menjawab seluruh kebutuhan yang ada di dalam organisasi usaha itu atau di dalam organisasi negara. Nah, ya saya akan akhiri dengan menjelaskan ini buat kita semuanya. Di dalam sebuah usaha, maka saya mendefinisikan tugas pemimpin itu adalah membuat orang yang dia pimpin dalam usaha sukses dalam hidupnya. Itu tugas pemimpin. Oleh karena itu tidak boleh main pecat. Ya kecuali yang memang wajar dipecat. Sudah diurus, sudah diatur, masih tetap ngeyel, ya itu urusan cocok dipecat itu. Setelah dapat SP1, SP2, SP3 sudah langsung out. Tapi kalau orang itu sudah bekerja menunjukkan loyalitas sedemikian rupa, tidak bisa main pecat cuma gara-gara kita bos. Nah, kita harus memperjuangkan kepentingan orang yang kita pimpin supaya mereka berhasil dalam hidupnya. Lalu tugas orang yang dipimpin apa? Tugas mereka adalah mendukung pemimpin agar mereka sukses dalam tugas kepemimpinan mereka. Jadi ketemunya seperti ini. Pemimpin dan anak buah ketemu seperti ini. Sehingga kalau pemimpin dan anak buah di dalam sebuah usaha terpaut begini tangannya, apalagi terpaut hatinya seperti ini, tidak mungkin itu usaha bisa goyah. Tidak mungkin itu usaha gampang rapuh keropos, tidak mungkin. Kalau yang ada di dalam usaha itu mereka memiliki tujuan bersama, mereka memiliki
corporate destiny, mereka memiliki desain kehidupan corporate life. Maka saya yakin mereka akan memiliki sebuah usaha yang sangat mapan, yang sangat kuat. Oleh karena itu, dengarkan kembali ini untuk mendapatkan sebuah pemahaman, lalu pikirkan kira-kira bagaimana mendesain sebuah perusahaan supaya dia sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyatlah yang berkuasa, lalu pemimpin menjalankan amanatnya, mandat dari rakyat untuk mengusahakan kesejahteraan rakyat. Di dalam usaha juga begitu seharusnya. Semua yang ada di dalam usaha ini, yang terlibat di dalamnya seluruh karyawan juga termasuk, adalah orang-orang yang pantas untuk diusahakan, disejahterakan oleh pemimpin. Tentunya dengan melihat sumbangsi dan peran serta apa yang dapat diberikan oleh perusahaan itu. Oleh karena itu, tidak boleh nasib orang dari lahir sampai mati tetap karyawan. Nggak bisa begitu. Dia boleh di awal masuk sebagai karyawan, tapi harusnya dia mulai bisa dipersiapkan untuk jadi bos. Sehingga di Indonesia itu isinya hanya orang sukses semuanya, isinya hanya pengusaha semuanya. Jiwa bisnisnya muncul. Kenapa? Karena pemimpin yang memiliki jiwa bisnis menularkan jiwa bisnisnya kepada orang-orang yang dia pimpin. Nah, bagi orang yang dia pimpin yang telah menerima ilmu bisnis atau ilmu apapun juga, yang ya jangan lupa kacang akan kulitnya. Orang selalu bilang begitu ke saya. Tapi saya bilang, saya bukan kacang, saya manusia. Tidak mungkin lupa akan kulitnya, tidak mungkin lupa akan jasa-jasa orang. Oleh karena itu, lalu melalui momen ini, saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa membuat saya menjadi seperti ini. Kalau kalian melihat tayangan ini, kalian melihat siaran ini, kalian sangat berjasa buat saya, dan saya mengingat jasa-jasa kalian sampai kapanpun, karena saya tidak mungkin jadi seperti sekarang kalau bukan kalian. Sampai dengan saat ini, saya masih tahu saya dari mana asalnya, dan itu yang tidak mungkin saya lupa, dan kemanapun akan saya ingat, karena itu menjadi pengimbang buat saya, sehingga keberhasilan apapun yang saya akan raih, tidak mungkin itu akan membuat saya lupa diri, membuat saya menjadi arogan, apalagi menjadi sombong. Itu jauh dijauhkan dari hidup saya dan hidup kita semuanya. Sehingga kita akan menciptakan desain ekonomi, kita akan membuat suasana ekonomi kita menjadi sehat sedemikian rupa, sehingga kalau ini yang terjadi, saya yakin ekonomi Indonesia akan cerah, sehingga Indonesia akan menjadi pemimpin dunia, akan menjadi diperhitungkan di mata internasional, dan Indonesia akan menjadi negara impian yang akan dikunjungi oleh berbagai negara, di mana turis-turis yang akan datang ke Indonesia akan membludak setelah COVID-19 ini selesai. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas kontribusi semuanya. Terima kasih telah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.